Halo Sobat Gen Z, senang sekali aku Puja Sawitri bareng kawan aku Pande Novi. Nah Kak Novi, kita ini akan berbincang-bincang asik mengenai salah satu topik yang saat ini masih booming, yaitu Gen Z memilih menjelang pemilu nanti 2024. Wah, keren banget dong nih berarti pembahasan kali ini ya. Nah tentunya kali ini saya ditemani oleh narasumber yang cukup berkompeten dalam bidang, yaitu dari penyelenggara KPU dan narasumber dari mahasiswa sendiri. Yang pertama yaitu Bapak Gede Agustrio Arisnawan SPD sebagai Komisioner KPU Buleleng Divisi Teknis Penyelenggaraan, dan Kak Dina Damayanti sebagai mahasiswa Staf Negeri Empu Kuturan Singaraja Prodi Ilmu Komunikasi Hindu. Nah Sobat Gen Z, kita akan menggali seputar informasi menarik dan bermanfaat, yaitu topiknya Gen Z memilih. So buat generasi muda ataupun generasi milenial yang masih penasaran apakah nanti bingung memilih paslon atau pasangan calon lainnya, itu bisa menonton podcast Talk on Point episode kali ini. Baik, tanpa lama-lama langsung saja kita sambut Bapak Agus dan Kak Dina. Halo Bapak Agus dan Kak Dina. Baik, bisa bincang. Baik. Baik, gimana nih kabarnya Bapak? Kabar sih agak kurang fit ya. Jadi kemarin dari Bandung kita itu sedang yang namanya bimbingan teknis terkait pungut hitung. Kemudian kemarin lanjut lagi tidak ada jeda, jadi di KPU itu 24 jam ya dengan slogannya integritas, tuntas, loyalitas tanpa batas. Jadi penyelenggara itu harus sepenuhnya meluangkan waktu untuk kepentingan negara. Di kemarin ke Denpasar 2 hari rapat evaluasi pencalonan, kemudian ada rapat koordinasi, dan sekarang ya hadir di tengah-tengah acara yang diselenggarakan oleh mahasiswa Staf Empu Kuturan. Jadi sangat crowded ya Pak saat ini KPU-nya ya Pak ya? Kalau dibilang crowded sih enggak, karena tahapan menjelang mendekati hari H itu ya memang tahapan yang krusial. Jadi di sana itu adalah persiapan logistik untuk mensukseskan pemilu 2024. Ya, itu tahapannya sekarang yang kita jalani sekarang. Jadi di gudang logistik kami itu sedang proses pelipat kertas suara. Jadi surat suara, jadi prosesnya ya. Jadi bukan kertas suara lagi, surat suara. Ya, jadi itu. Ya, surat suara. Jadi itu. Oke, dari KPU juga udah sibuk ya mempersiapkan pemilu 2024 nanti. Jadi buat kalian generasi muda juga harus siap mengikuti planning pemilu 2024 nanti. Oke, kita lanjut ya untuk Kak Dina. Halo Kak Dina. Halo Puja. Oke, sumringah sekali ya wajahnya ini ya. Harus dong, harus. Kita jadi generasi semangat gitu. Gimana nih Kak? Terbentur dengan UAS nggak nih? Sebenarnya jam 10 nanti aku ada presentasi UAS, tapi aku sempetin untuk mendampingi nih Pak Ari untuk menjadi Pak Agus untuk menjadi narasumber di podcast ini. Untuk kabarnya gimana nih Kak? Sama juga, kayaknya memang faktor cuaca, jadi semua orang kayak lagi flu, batuk, pilek, demam, itu kayaknya lagi musim pancaroba. Cuacanya sekarang nggak jelas, panas, dingin ya, seperti isu-isu saat ini ya. Benar. Oke, selamat datang untuk kehadirannya, terima kasih sudah datang untuk podcast kita kali ini. Nah, kita akan berbincang-bincang asik ya, ngobrolnya santai aja mengenai kayak kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, entah itu dari KPU sebagai penyelenggara dan Kak Dina sebagai mahasiswa, yaitu mewakili seluruh generasi milenial. Oke, kita langsung saja ya, tanpa lama-lama kita ajukan pertanyaan nih. Jadi buat kalian yang bingung bisa nanti tinggalkan di kolom komentar, entah itu opini atau pertanyaan, seperti itu. Nah yang pertama kita akan berbicara nih kepada Bapak Agus ya.
Apa saja sih yang perlu diperhatikan generasi Z dalam memilih pemimpin atau paslonnya sendiri itu? Mungkin ya. Jadi generasi Z ini kan sudah generasi yang di atas pemilih pemula. Jadi sudah punya intelektual yang tinggi. Jadi sudah mengetahui seluk-beluk partai politik. Jadi yang peserta partai politik hari ini, partai politiknya berjumlah 18 yang akan ikut kontestasi nanti. Kemudian ada DPD, calon DPD itu ada 17 persorangan. Jadi DPD itu kan persorangan ya. Kemudian calon presiden itu ada 3 pasang. Nah, jadi sebagai generasi milenial atau generasi Z ini harus mencermati setiap visi misi dari partai politik, kemudian calon persorangan, kemudian calon presiden. Silakan berdiskusi dengan baik, namun pilihannya nanti kan tetap di hati. Ya, di bilik suara yang menentukan. Jadi tidak ada orang lain yang bisa mempengaruhi. Nah, jadi seperti itu sih harapannya. Jadi mencermati dengan baik, dengan bijak, tanpa harus percaya 100% dari hoak. Ya kan hoax sudah, merajalela. Kalau generasi muda itu paling cepat yang namanya hoax kan, karena aktivitasnya sering ya, media online itu paling masif lah ya. Di KPU itu kan punya linknya tersendiri, bebas diakses, disandingkan ya, di informasi A dan B disandingkan dengan informasi kepemiluan, dicermati dengan baik, pasti akan menemukan oh ini yang benar, ini yang salah, ini yang hoax, ini yang sesuai dengan realita kenyataan. Jadi itu sih harapannya. Jadi gunakan mindset intelektualnya, digunakan dengan baik. Jadi sebagai barometernya, karena kan pemilu hari ini generasi muda yang paling banyak dipemilih sebagai pemilih di DPT, hampir 60% kalau tidak salah. Oh ya, mendominasi ya. Iya, jadi Gen Z ini punya peran penting. Jadi inteleknya harus dibuka baik-baik. Jadi tidak lagi bisa dibodoh-bodohi. Nah, itu harapannya. Jadi setelah dia memahami dengan inteleknya, dengan melihat kredibilitas informasinya, kan bisa menyampaikan di keluarganya. Jadi kalau punya adiknya baru pemilih yang baru menginjak ini kan belum tahu kan. Nah, jadi disampaikan jangan takut. Datanglah ke TPS. Jadi itu dulu dari kami di penyelenggara. Oke, jadi Gen Z ini sangat independen ya di tahun 2024 nanti. Suaranya itu adalah mendominasi di pemilu 2024 nanti. Nah, tetapi saya lihat di berita-berita itu, Kominfo juga sudah bilang bahwa media sosial itu khususnya Facebook itu diserang banyak hoax gitu ya Pak ya. Jadi hati-hati buat kalian yang mau mencari informasi yang kredibilitas dan datanya yang valid, mending di websitenya langsung ya, di KPU ya. Website ada, Facebook ada, IG ada, Twitter ada. Jadi KPU RI punya IG juga. Kemudian KPU Kabupaten Buleleng punya, Facebooknya punya. Silakan di sana mencari informasi. Kalaupun harus mencari sumbernya, bisa lewat teman-teman kami di PPS. Jadi setiap desa kan ada PPS, panitia pemungutan suara ya di desa. Kemudian PPK yang tingkat kecamatan. KPU pun ada. Jadi kami kan melayani. Jadi kapanpun bisa, tidak harus datang lewat WA, ada bisa berkonsultasilah mencari informasi mana yang baik. Ya, benar enggak informasi ini? Jadi anggap itu ya, mahasiswa kan beragam dari lokasi yang berbeda kan. Nah, mungkin saya nyambung ke sana dulu. Bisa enggak dia menggunakannya di hari H kalau dia tidak pulang ke desanya? Nah, itu dari KPU bisa, karena ada layanan yang namanya DPTB, pindah memilih. Itu waktunya yang kategori pertama itu yang H-30 sampai 15 Januari bisa berproses. Kemudian yang H-7 Februari itu ada yang namanya juga 4 kategori. Tapi kalau saran saya sebagai penyelenggara lebih baik di awal berkonsultasi. Saatnya kalau memang di tanggal 14 tidak bisa memilih, karena jauh, ada yang di Jawa, kemudian Denpasar, ya anggap di luar kabupaten, karena mendesak hari itu cuma 1 hari libur atau ada kegiatan di kampus, biar bisa. Berarti memang nggak ada alasan untuk tidak memilih ya Pak ya? Betul sekali, jadi layanan-layanan itu banyak. Jadi tidak lagi seperti males datang, dia tidak.
saya tidak di sini nyoblos. Jadi tidak ada hal seperti itu sekarang. Berarti nggak harus domisili kakak gitu Pak ya? Dulu kan seperti itu Pak ya? Kalau DPT, kalau dia ingin memilih di tempat sesuai DPT-nya, ya sesuai dengan KK dan KTP-nya, de jure. Jadi aturannya de jure. Jadi kalau dia aslinya Banyuning, mau ke Penarukan yang tidak bisa kalau tidak mengurus pindah DPTB. Nah, kan DPT-nya sesuai dengan wilayahnya masing-masing, sesuai KTP dan KK-nya. Nah, coba aja nanti dicek, sudah cek DPT online-nya. Nah, sekarang kan sudah tertera Google Map TPS-nya. Nah, di situ TPS-nya. Kalau beda TPS pun satu wilayah tidak bisa. Iya benar banget Pak. Nah, karena satu orang punya satu hak. Iya kan? Jadi tidak boleh 2 kali. Masa mahasiswa mau 2 kali? Kan pelanggaran itu. Ya, jadi itu. Jadi satu suara, satu orang satu suara. Jadi itu. Oke, langsung aja ke Kak Dina ya. Boleh tahu nggak nih Kak, kakak ini tahun 2024 memilih pertama kali atau sudah pernah memilih? Jadi kebetulan kan karena aku kelahiran 2003, jadi aku masih pemilih pemula di 2024. Oke, pemilih pemula ya. Jadi menurut Kak Dina, apa sih pemahaman kakak tentang peran pelajar saat ini dalam proses pemilu atau partisipasi? Untuk peran pelajar sendiri, seperti tadi Bapaknya sudah menyampaikan bahwa hampir 60% bahkan literatur yang aku baca itu sekitar 64% itu diisi oleh generasi muda, mayoritas pelajar. Jadi dari sana saja kita sudah bisa lihat bahwa peran pelajar ini sangat penting untuk menyukseskan pemilu di 2024 mendatang. Bayangkan jika dari 64% ini setengahnya saja tidak ikut nyoblos. Sudah kehilangan berapa suara kita, iya kan? Jadi itu sih peran pelajar sangat penting, apalagi untuk membantas isu-isu yang menurutku banyak bertebaran di media sosial seperti hoax. Itu pelajar yang memiliki daya intelektual lebih tinggi itu patut untuk ikut serta memberantas isu-isu tersebut gitu. Oke, jadi kan peran pelajar ini emang sangat penting banget. Jadi mungkin ada rasa deg-degan atau gimana nih perasaan Kak Nana, karena kan tahun 2024 ini pertama kali memilih atau mungkin bingung mungkin. Sebenarnya deg-degan ada, kayak apa ya, harus coblos di bagian mana nih, harus apakah di muka paslonnya atau di nomor atau di partainya, kan bingung kan. Tapi KPU banyak banget melakukan sosialisasi terkait itu. Aku udah ikut sekitar 5 kali sosialisasi dari KPU di Denpasar dan di Buleleng. Jadinya aku tahu dan paham di mana aku harus nyoblos, gimana cara ngecek TPS aku nanti nyoblos, itu sudah disosialisasikan oleh KPU dan sangat luar biasa. Ternyata sosialisasinya itu sangat cepat gitu. Jadi kita nggak usah repot-repot lagi, nggak usah, aduh gimana ya mau coblos di bagian mana ya gitu, karena udah disosialisasikan. Jadi nggak bakal kesusahan ya. Iya bener banget. Jadi pertanyaan selanjutnya itu tantangan utama dalam menghadapi mahasiswa yang terlibat dalam keaktifan pemilu ini gimana sih Kak? Kalau mahasiswa, kita ngomong konteks mahasiswa itu kan masih menggebu-gebu ya terkait isu. Dikit-dikit pasti ayo kita buat aksi cek. Jadi kayak dikit-dikit kita mau buat aksi damai gitu. Jadi literaturnya sih harus perbanyak literasi. Kayak misalkan ada isu-isu tidak baik soal Bawaslu maupun KPU, itu kita nggak usah langsung percaya, tapi cek dulu cek di akun resmi dari KPU, misalkan KPU RI ataupun KPU Kabupaten. Jadi kita bisa telaah dulu informasi, jangan ditelan mentah-mentah. Karena menurutku tantangan paling besar adalah memberantas isu-isu politik yang sedang beredar. Ya, karena benar banget tadi kata Pak Agus ya, hoax itu emang benar ada di mana-mana ya, dan sangat berbahaya juga ya. Sangat berbahaya. Apalagi sekarang isunya itu adalah politik identitas. Aduh. Politik identitas, politik dinasti itu lagi merajalela di negeri kita. Dinasti warrior ya. Oke, nah selanjutnya aku mau nanya nih sama Bapak Agus. Oke,
Nah, bagaimana sih sikap dari KPUD, khususnya KPU daerah Buleleng, tentang teknik atau strategi untuk menyikapi sikap Gen Z dalam pemilu 2024 nanti? Baik ya, jadi sebelum ke sana mungkin saya sedikit menambahkan dari rekan kita di mahasiswa. Jadi benar yang dibilang, jadi kalau pemilih pemula, jadi tipsnya pemilih pemula dari rumah sudah menentukan. Kenapa? Karena kalau semakin lama di bilik TPS, bilik suara itu, dia akan semakin bingung karena akan mendapatkan 5 jenis kertas surat suara. Jadi yang pertama itu presiden, wakil presiden, kemudian DPR RI, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten. Jadi kalau presiden kan ada 3 pasang. Ya, DPR RI banyak, setiap partai politik ada calonnya. Nah, kemudian DPD itu ada 17 calon perseorangan. Kemudian partai politik lain sama dengan DPR RI. Makanya kalau tidak dari rumah sudah menentukan, pasti akan membutuhkan waktu yang lama di bilik suara. Mana. Nah, bingung sendiri kan. Jadi kalau kita percaya pilihan kita masing-masing, tentukan sudah. Dan jangan disampaikan ke keluarga pun jangan, apalagi pacar. Iya kan? Ikut-ikutan nanti Pak ya? Ya nanti kan bocor. Nah, rahasia. Kita yang menentukan 5 tahun ke depan. Cukup kita dan Tuhan yang tahu. Ya kan itu ya. Jadi kan biar tidak nanti ada kesan bahwasanya mahasiswa itu mengarahkan. Jadi tidak usah. Jadi kita cukup menyampaikan informasi yang memang benar, akurat kan itu. Kalau dia terlanjur salah, termakan hoax, kita bisa meluruskan ini loh. Nah, ditelaah dulu, itu boleh. Tapi kalau mengarahkan ya jangan. Karena itu pilihan masing-masing semua dan cukup dirinya sendiri yang tahu. Nah, itu untuk tipsnya. Jadi untuk kegiatan yang kami teman kami di divisi sosialisasi SDM masih melakukan sosialisasi. Jadi yang terbaru itu kan ada film pendek ya, Kejarlah Janji. Itu bagus. Jadi kalau mahasiswa bisa menonton film itu, banyak hal yang bisa didapat. Di sana ada hoaxnya ada, kemudian ada tahapannya. Jadi tahapan dia sebagai calon dari sebelum sampai di hari H dan sesudahnya. Jadi pasca putusan. Kemudian bagaimana menangkal hoax. Di sana ada seru ceritanya, berbaur dengan alurnya yang menarik, komedi. Jadi dari kalau sering lihat Kejarlah Janji itu pasti bagus yang sudah nonton. Kayaknya kemarin di Empung Kulturan sudah ya. Sudah ada yang Kejarlah Janji itu ya. Sempat sih kayaknya sudah. Kemudian dari sana kita belajar bahwa memang harus melek sekali kita selaku generasi muda terhadap segala isu-isu. Di samping kita baca literasi, kita juga bisa mencari informasinya langsung. Jadi kan karena KPU sifatnya melayani, apapun permasalahan pasti akan kita layani. Jadi yang tidak tahu menjadi tahu, yang tahu menjadi lebih tahu. Jadi tidak ada yang namanya 2019 seperti ini, tidak boleh seperti itu. Kita harus mengikuti alurnya, ada juknisnya, ada tahapannya. Pasti di setiap tahapan itu ada perbedaan. Cuman kalau sudah ada turun penetapannya ya harus kita ikuti. Dan itu kita harus dipelajari dengan baik biar tidak tafsirnya kemana-mana. Nah jadi penting sekali kami tetap melakukan sosialisasi di tingkatan pemilih pemula. Karena pemilih pemula juga banyak. Jadi yang tidak tahu takut, mungkin ya takut. Kebanyakan sih kalau ditanya pasti gemeter apa yang kita akan perbuat di bilik suara itu dengan 5 jenis surat suara. Jadi kita yang pertama ya harus sering-sering bacalah. Dari media cetak ada, televisi ada, KPU ada. Tentukan di hati sebelum hari H. Jadi ketika datang sudah punya pilihannya semua. Sudah percaya diri Pak ya, ya, sudah pilihannya. mantep ya. Kayak apa ya? PDKT-nya jangan terlalu lama. Ya kan ini kampanye ini kan PDKT kan. Ya, menarik simpati. Ya. Jadi setelah klik di hati, ya simpen di hati. Kalau temennya sudah punya pilihan sudah apa? Oh, cukup saya yang tahu. Nanti kalau kita terlanjur ngomong,
lah ini kampanye. Nah, memang sih boleh, ini kan masa kampanye, cuman kan dikira kita mengarahkan kan. Ya, tidak ada salah, jadi kita harus belajar dengan baik. Jadi sosialisasi tetap, kemudian apa yang dibilang ke segmen-segmen kelompok pun sudah dilakukan. Jadi ada kemarin teman-teman di PPK ada yang ke kelompok seni kan di sana ada generasi setnya juga kan. Kemudian komunitas, sudah anak-anak muda. Jadi kita kenapa gencar ke anak muda? Karena anak muda itu punya intelek yang bagus. Ya, kalau orang tua kan dia sudah asam garamnya sudah tahu. Jadi dia membaca berita tuh, oh ini hoax, sudah dia pikirannya sudah cepat kan. Yang rawan ini kan yang anak muda. Makanya kenapa kami bilang lewat link-link itu perlu banyak dibaca, dibaik. Jadi bagaimana mencegah itu, jadi supaya tidak ya seperti kemarin apa yang baru sampaikan sedikit-sedikit demo. Padahal itu hoax. Ya, kan kasihan kan. Apa energinya yang memang energinya baik demi. Jadi kalau disalurkan dengan yang baik kan lebih baik. Kalau tidak bisa berpartisipasi, ngadain acara, ngundang KPU untuk jadi narasumber, ya lebih enak juga. Oke, jadi saring sebelum sharing. Iya, betul. Betul, pas sekali. Itu jadi ya harus seperti itu generasi muda. Jadi berperan aktifnya ya ini. Oh ada, nah kayak anggap di kampus ini ada komunitas dari Papua dan luar ini. Kalau memang dia butuh informasi itu silakan bisa kita undang. Undang kami, kita sampaikan tadi biar mereka juga bisa, oh saya masih punya hak pilih, kita masih bisa digunakan loh. Nah itu. Jadi inilah peran-perannya generasi muda. Kalau enggak dari generasi muda kita kan kayak kemarin sudah nempel itu dibaca enggak? Nah, yang DPTB itu ya. Jadi tidak 9 kategori itu ada bencana alam, tidak bisa memilih, kemudian rehabilitasi, kemudian bertugas. Nah, kayak kuliah ini kan sama. Nanti apa syaratnya itu ada. Nah, jadi tidak akan hilang. Nah, artinya kan mencegah juga generasi muda bilang saya malas datang ke TPS karena jauh. Nah, sekarang TPS itu sudah dekat dan sudah satu kakak dengan keluarganya. Rasanya tidak seperti dulu lagi kan. Pisah banyak. Kalau sekarang ini lebih bagus. Kenapa? Supaya datang ke sana bersamaan. Nah, itu kan. Jadi enggak kayak dulu bapaknya ada di TPS berapa, anaknya ada, adiknya ada di mana. Jadinya kan yang pemilih baru ini kan udah ada bapak, saya yang malu. Nah, itu sih yang pertama ya. Oke, jadi generasi Z itu sangat berpengaruh ya untuk pemilu 2024 nanti. Nah, tapi ada isu ini Pak. Sekarang itu Gen Z itu lebih ke apatis dengan pemilu 2024 ini. Mungkin karena dia dengar-dengar dari hoax atau skandal-skandal dari pemerintah dulu gimana. Jadi gitu Pak. Nah, tanggapan Bapak gimana nih? Terkait apatisnya generasi milenial ini dan atau generasi Z ini. Mungkin kan karena pertama kan isu yang kemarin di 2019 ya, kemudian dia belum mencermati belum tahu alurnya itu seperti apa proses di tanggal 14 itu, mungkin misinformasi juga. Jadi kita KPU itu punya aturan, punya tahapan, punya juknis. Penyelenggara itu kalau sudah lepas atau keluar dari tahapan juknis aturan pasti akan ditindak. Ada teman-teman kami di Bawaslu akan memberikan stressing kan. Kemudian DKPP, Badan HEU itu kalau sudah masuk di KPU berarti jiwa raganya harus untuk negara. Kemudian aturan itu harus kita laksanakan, kita buang kepentingan kita yang domestik, keluarga, sanak famili. Jadi kita ini netral posisinya. Mungkin oknum, ya kan oknum namanya ya, tidak lembaga ya. Itu tapi kan sudah ada penindakan. Nah, kan itu. Kemudian tahapannya yang perlu tahu. Makanya kalau bisa generasi muda terlibat langsung di TPS. Tahu nanti bisa menceritakan prosesnya. Apakah dia sebagai KPPS bisa terlibat atau pengawas TPS. Jadi dari A sampai Z prosesnya pemilihan umum di TPS itu tahu.
Jadi kan bisa menangkis jadinya. Kalau hanya sekedar datang nyoblos duduk dengar berita wih di sini ada kecurangannya dari mana? Penyelenggara atau oknum pemilihnya. Yang namanya kecurangan, orang berbuat jahat itu pasti ada saja dan di mana saja. Tapi bagaimana kita generasi muda ikut juga mencegah. Nah, ikut terlibat, tahu kalau jadi KPPS tahu. Jadi di sana setiap pos-pos itu ada. Yang baru datang ya, bawa surat pemberitahuan itu kan dapat kan, datang ke TPS itu diserahkan ke KPPS 4 dan 5. Tugasnya di sana berat. Memastikan orang yang datang itu sesuai dengan TPS-nya. Itu harus bisa IT juga. Dan sekarang itu yang dipakai aplikasi berbasis Android. Jadi yang bawa Apple yang iOS itu nggak bisa. Oh, tidak bisa ya, Pak ya. Harus karena Android gitu. karena kan aplikasi itu kan dideteksi virus kalau nggak salah di sana ya. Iya. Ini Android ya. Dari sana dia pertama sudah disaring. Kalau bukan TPS-nya dicek, anggap TPS 3 dia datang. Seharusnya TPS 2. Pasti dari sana disampaikan, Bapak di TPS 2, adik di TPS 2. Berarti kan sudah mencegah. Ya, orang berbuat jahat kan udah enggak bisa. Ya, di sana. Kemudian yang KPPS 1, 2, 3. Jadi ketua, sekretaris dan pendamping itu dia memberikan surat suara itu berdasarkan klasifikasi pemilih. Ada yang DPT, DPTB, DPK. DPT ini yang terdaftar. Nah, DPTB yang pindah memilih tapi sudah terdaftar di DPT. DPK ini yang benar-benar tidak terdaftar. Mungkin kemarin dia pada saat proses coklit ya, dia menjadi masih aktif di TNI Polri. Kemudian setelah berapa bulan pensiun. Nah, kan bisa memilih kan karena sudah pensiun. Itu masuk DPK kalau prosesnya dia DPT sampai ditetapkan belum masih TNI Polri, kemudian setelah DPT ditetapkan dia pensiun sebelum pemilihan ya bisa. Tapi harus mengubah data dirinya di KTP. Kemudian SMA waktu coklit belum 17 genap kan belum dicoklit. Nah, itu pemilih pemula. Itu masuk ke DPK. Makanya di sana itu akan dilihat juga. Jadi sesuai dapat surat suaranya 5, berarti 5 jenis. Kan ada warna-warnanya kan. Ya diperhatikan itu. Ya, itu. Kemudian yang jaga di bilik memastikan yang datang itu tidak bawa HP. Kan hoak juga kan, kadang di bilik ini kan dia foto share kan, itu juga hoak. Hoaknya apa? Boleh bawa HP ke bilik suara. Kan harusnya harus steril di sana kan, karena hak suaranya nggak boleh ada yang tahu. Teman di sebelahnya pun nggak boleh tahu. Ya itu di sana ada. Kemudian setelah selesai, setelah masukkan kotak ada tinta. Fungsinya tinta apa? Berarti dia sudah menyalurkan hak suaranya di TPS itu dengan buktikan. Artinya sudah tidak bisa kemana-mana lagi. Makanya generasi muda kalau ingin membantu kami mensukseskan pemilu, ya ikut terlibat. Iya kan? Jadi pengawas TPS, kemudian KPPS itu yang perlu juga kita. Jadi karena sekarang berbasis IT, peran-peran anak muda juga sangat dibutuhkan di TPS ya. Nah, bagaimana nih untuk KPU itu memastikan bahwa pemilu nanti itu adil dan jujur? Seperti itu. Kalau bahasnya adil dan jujur, berarti kan semuanya ikut berpesta ya. Jadi pesta demokrasi berarti kan semua yang sesuai dengan aturan perundang-undangan memiliki hak pilih. Berarti semua harus datang. Ya, ini pestanya loh. Ya, berarti berbahagia. Makanya bagaimana menangkis isu-isu itu ya dengan bahagia, dengan ilmu. Kemudian memastikan itu jujur dan adil, semua ada tahapan-tahapannya. Dari tahapan sudah transparan kita sebagai penyelenggara. Dari proses yang dulu coklit kan sudah transparan datang dia. Karena pakai titik koordinat, tidak bisa di rumah petugasnya. Harus datang ke rumahnya, setelah di sana dicek namanya OCA. Bapak, ibu, anak ada berapa. Nanti dia konfirmasinya lewat link itu. Artinya kan sudah terbuka, akurat, jujur. Nah, kemudian di saat proses anak-anak muda ini memastikan dia sudah terdaftar enggak, sudah bisa cek DPT online. Kalau ragu dengan petugas yang datang, sudah didata enggak kita cek DPT online, sudah kelihatan di sana. Nah, itu. Kemudian di saat pemungutan suara, lihat saja bilik suaranya steril enggak.
Artinya di belakang itu masih ada celah, nah, harusnya di belakang itu tertutup. Benar-benar tertutup ya Pak ya? Iya, karena di sana prosesnya. Kan nggak boleh ada yang tahu. Nah, kemudian jalannya kegiatan itu bagaimana? Sesuai enggak dengan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi itu yang perlu generasi muda juga tahu. Jadi setiap tahapan tuh bukalah link-link KPU. Apa sih tahapan sekarang ini sampai sekarang ini? Nah, itu kan terbuka di sana. Jadi informasi pun kita terbuka, enggak ada yang tutup-tutupi. Nah, kalau mau cari visi misi kayaknya di link KPU ada. Nanti pun kita di KPU Kabupaten Buleleng memfasilitasi 3 jenis baliho untuk pendidikan politik. Itu di depan Gor Buana Patra akan dipasang. Jadi partai politik itu dalam 1 baliho, jadi peserta pemilunya. Jadi biar tahu berapa sih ada partai politik. Kemudian calon presiden wakil presiden di 1 baliho. Kemudian DPD jadi 1 baliho. Itu kan adil. Nah, Mudahkan juga iya. ya. Itu makanya dilihat, oh ada sekian partai politik yang ikut kontestasi. Oh sekian ada capres dan cawapres, sekian ada DPD. DPD itu kan ada fotonya, bisa dilihat. Nah, track recordnya juga. Jadi informasi pun kami tidak ada yang nutup-nutupi. Jadi rasanya adil dan jujur sudah menjadi keharusan bagi kami penyelenggara untuk memberikan layanan. Jadi baik partai politik, pemilih, tentang informasi kepemiluan ya sama 24 jam, tidak ada membeda-bedakan itu. Oke, kan di tahun 2024 ini generasi Z ini benar-benar penting banget berperan dalam pemilihan ini ya. Menurut Kak Nana ini sebagai mahasiswa dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran politik di kampus menjelang pemilu itu bagaimana sih? Untuk meningkatkan kesadaran politik, ya kita harus sering-sering mengundang KPU, Bawaslu untuk terus memberikan sosialisasi. Kita memberikan ruang untuk mereka menjalankan, selain menjalankan tugasnya, juga untuk menyadarkan orang-orang yang agak apatis terkait kita tuh penting. Kita tuh punya hak suara yang akan menentukan siapa pemimpin kita nanti, akan menentukan nasib bangsa kita ke depannya. 5 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Iya kan, bener kan? 5 tahun tuh gak waktu yang sebentar, jadi jangan asal-asalan. Yang pertama kita harus tahu visi misinya juga kan. Gak boleh kita asal, nih gen bepatuhnya nan masih semenganar bepindang den, sing ada berubah kan gitu. Gak boleh kayak gitu. Jadi tetap kita harus memberikan ruang kepada orang-orang yang memang paham akan politik. Mungkin KPU Bawaslu sebagai penyelenggara dan pemilu, kemudian boleh dari Kesbangpol, namun harus dibatasi. Jangan orang-orang yang nyalon yang akan kita undang, jadinya aksi kampanye itu gitu. Ya. Oke, jadi aktivis-aktivis itu juga bisa ya di-invite Iya ya. benar. Nah, mungkin ada sih tantangannya untuk generasi Z sebagai Kak Nana ini dalam berpartisipasi pemilu. Apa aja sih tantangannya? Tantangannya itu cuma di hoax aja sih sebenarnya ya, karena memang kita kan penyebaran informasi paling cepat itu dari media sosial. Kita scroll dikit aja udah ada politik ini, partai ini gini. Apalagi Jokowi ditendang dari partai ini gitu misalkan. Itu kan banyak banget ya. Jadi lebih banyaklah membaca atau melakukan literatur di media-media yang memang sudah berkredibilitas tinggi gitu. Seperti ada Kompas, CNN, atau bisa cek di website dan akun dari KPU Bawaslu seperti itu. Oke, nah jadi kan ada berita yang kredibilitas juga yang diperhatikan untuk generasi Z. Nah saya mau nanya nih sama Bapak, bagaimana sih KPU itu memastikan agar generasi Z ini bisa dilindungi hak pemilihnya dan kewajibannya sebagai generasi Z dalam pemilu? Baik, jadi kalau terkait melindungi, jadi kita tadi sudah bahas yang pertama itu memastikan dia terdaftar dulu di DPT. Jadi itu yang mendasar. Kalau belum terdaftar kan tidak bisa menggunakan haknya itu. Nah, jadi kami itu sudah dari udah bulan-bulan lalu sudah gencar cek DPT online. Itu yang pertama. Jadi kalau memang benar di sana belum terdaftar, segera
segera berkoordinasi di tingkatan kami dari bawah ada, jadi PPS di masing-masing desa sudah ada, kemudian PPK di kecamatan masing-masing sudah ada, ataupun langsung ke KPU bisa. Jadi jalur-jalurnya sudah disediakan. Jadi itulah gunanya kita melek sekarang. Jadi kenapa cek DPT online kita gaungkan. Yang punya HP itu jangan males. Pastikan dulu terdaftar di DPT. Itu yang pertama, itu dasarnya. Kalau sudah tidak terdaftar di DPT, bagaimana bisa melangkah lebih lanjut. Nah, itu yang pertama, itu dulu. Kemudian menyadarkan, kalau sudah di DPT terdaftar, menyadarkan generasi muda bahwa pentingnya adanya pemilu. Iya kan? Jangan masa bodoh. Yang di zaman sudah maju ini, jangan anak muda itu masa bodoh. Seperti tadi dibilang, cuek, apatis dan bagaimana. Hilangkan itu. Jadi 5 tahun itu menentukan masa depan bangsa. Jadi biar tidak hanya sekedar koar-koar, tapi dibuktikan dengan ikut berpartisipasi dan mensukseskan pemilu di 2024. Itu yang namanya mahasiswa yang benar. Ya. Oke, jadi diingatkan lagi bahwa suara kita itu adalah suara yang emas ya. Oke, menentukan masa depan Indonesia dibawa kemana nantinya. Oke, terus saya lagi mau nanya nih, kan Gen Z itu udah aku udah menentukan pasangan calon pemimpinnya. Nah, gimana sih, apakah boleh Gen Z itu ikut dalam kampanye partai politik tanpa ada paksaan dimanapun ini? Gimana Bapak? Jadi kalau berpartai politik itu kan kembali ke masing-masing, dan itu diatur di undang-undang. Ada batasan-batasannya. Jadi kalau generasi muda berpolitik itu menurut kami di KPU itu kalau sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya disilakan. Cuman ingat ada aturan yang boleh dan tidak di saat kampanye. Di mana tempatnya berkampanye, bagaimana narasinya, bagaimana materinya, kan itu semua diatur di undang-undang. Jadi tidak ada lagi mempersoalkan dasar negara. Ya, kan itu contohnya kan. Jadi berpolitiklah yang santun. Ya, pesantun yang benar, kemudian tidak saling mencela. Nah, jadi itu kami dari penyelenggara sih tidak mempermasalahkan kalau sudah sesuai dengan ingat peraturan perundang-undangan itu dasarnya. Dan juga kan ada, enggak mungkin anak SMA berpartai politik. Kan masih di bawah umur kan? Ya, jadi ada batasannya. Itu diingat dengan baik. Silakan menuangkan ide-ide yang cemerlang, gagasan di sana. Sampaikan dengan baik dan santun. Sesuai dengan undang-undang. Tetap undang-undang. Harus itu. Jadi kata kita negara berdasarkan undang-undang ya harus. Ya itu ya, jangan kebablasan lah. Ya, biasanya kalau anak muda dikasih waktu, momen tepat untuk menyampaikan, kadang meluap-luapnya lupa kontrol. Menggebu-gebu gitu Pak. Karena masih labil ya untuk usia kita ini ya. Jadi itu pentingnya di sana bisa jaga emosinya, jaga situasi, ngontrol. Oh ini saya di sini pemilih pemula tidak ke sini ranahnya. Oh ini ya itu. Enak kalau semuanya ngerti itu enak ya, indah. Jadi bersama KPU kita bahagia. Aman dan sejahtera Pak ya. Jadi Oke, jadi politik itu enggak seseram yang diberitakan gitu bahwa politik itu kotor bla bla bla, enggak. Jadi tatanan semua ini bidang-bidang sosial ekonomi itu juga berhubungan dengan politik. Jadi untuk Gen Z itu gak usah buta politik, oke? Nyambung ke Kak Nana nih ya. Mungkin dari orang tua Kak Nana itu, Nana mending kamu ini aja deh, pilih yang ini aja. Mungkin kayak lebih mengajak untuk memilih paslon yang ini ketimbang yang ini gitu. Oke, kalau mengajak sih nggak pernah ya, tapi bapakku selalu pesan tentuin calonnya dari sekarang. Maksudnya bukan calon yang bakal aku ajak nikah nanti, maksudnya pasangan calon presiden yang bakal aku coblos gitu. Biar enggak nanti kamu buat malu di tempat nyoblos. Karena bapakku tuh memang agak dibilang ya agak lawak dikit. Dia bukannya takut negara kita bakal gimana-gimana karena aku salah pilih, tapi dia takut dia malu karena aku buat salah gitu nanti di TPS, entah salah nyoblos atau gimana. Jadi dia udah suruh
silakan dilihat itu sosial medianya Pak ini, Pak itu, lihat dah kamu di YouTube, silakan nanti tentuin dah pilihannya. Kalau Bapak gitu nggak pernah maksa, dan aku juga nggak tahu Bapakku milih yang mana, dan Bapak juga nggak tahu aku milih yang mana. Tapi yang agak lucu ibuku, karena ibuku terus yang mana dipilih, yang mana dipilih, cek, yang mana dipilih gitu, karena ibu cek. Karena ibu agak buta sosial media juga, jadi dia nggak tahu pasangan calon yang mana sih yang bakal jadi gini calon-calon di presiden, DPR maupun DPD. Jadi dia bakal ngikut pilihannya Bapak, itu kata ibu. Tapi Bapak malah disodorin YouTube, disuruh nonton gitu. Jadi itu sih kalau misalkan nyuruh maksa ataupun mengarahkan itu enggak, karena Bapak paham bahwa kita itu punya hak suara, dan asas dari pemilu itu kan asas luber jurdil. Kita harus tetap berpegang teguh sama asas itu gitu. Berarti lebih diajarin sama bapaknya gimana nanti ngecoblosnya di Iya, sana benar, gitu ya. Bukan untuk mengajak untuk memilih ini Iya, bukan iya. ya. Oke. Tapi benar sih bahwa orang tua sekarang itu kadang bingung dia. Mungkin karena saking banyaknya itu pasangan calon pemimpin, jadi mereka itu bingung, aduh saya mau pilih yang mana nih, sampai mereka tuh nanya, ini kinerjanya ngapain aja sih selama ini gitu, kok saya nggak tahu ya gitu, seperti itu mungkin ya satu suara itu sangat bagus, sangat berharga untuk Indonesia. Namun untuk nanti bukan Gen Z aja sih, untuk masyarakat umum aja, bahwa ikutilah pemilu ini dengan damai. Karena kenapa? Kita tidak tahu nanti bahwa ada pemimpin yang kita tidak suka atau yang tidak srek dengan kita itu naik, itu akan menjadi bumerang nanti ke depannya ya, seperti itu. Oke. Jadi ini sudah memasuki closing statement mungkin ya. Jadi segitu aja pembahasan kita hari ini, Bapak Nana. Jadi apa sih closing statement Bapak dan Kak Nana untuk generasi Z memilih ini? Silakan. Kalau dari kami penyelenggara, jadi harapannya besar kepada generasi muda itu, jadi hadirlah ke TPS, gunakan hak suaranya. Jadi setelah mahasiswa semuanya berpikir, merenung di dalam tahapan berjalan, jadi puncaknya di tanggal 14 Februari, gunakanlah hak suaranya dengan baik. Jadi apapun hasilnya, kita percayakan kepada penyelenggara, karena penyelenggara tidak akan berbuat kecurangan, karena ada aturan yang harus dilakukan. Dan semua proses di KPU itu transparan, bisa dilihat. Jadi jangan diragukan, jadi kami punya kredibilitas, jadi punya tanggung jawab, jadi sudah masuk ke KPU itu sudah memiliki satu tujuan. Jadi pemilu itu sukses. Jadi generasi muda silakan hadir, jadi ke TPS-nya masing-masing di tanggal 14 Februari, gunakan hak pilihnya dengan baik. Jadi setelah proses itu, mari bersama-sama tidak saling musuhan lagi dengan beda pilihan, itu wajar. Kembali kita kepada diri kita masing-masing. Jadi pemilu 2018 demokrasinya. Jadi pesta ya harus bergembira. Nah, jadi gembira namanya demokrasi kan. Jadi pesta rakyat ya. Pesta rakyat. Jadi kalau pesta rakyat ya rakyat bergembira. Ya gitu. Jadi itu sih harapannya, tidak usah apatis, buang image jelek tentang penyelenggara, karena semua penyelenggara itu sudah aturan yang mengikat. Tidak mungkin akan lepas dari aturan itu. Jadi itu bisa dicek. Dari awasin aja nanti di TPS. Silakan 24 jam sampai proses pemungutan dan penghitungan. Ya, bagaimana proses tahu, setelah tahu baru berpikir oh ya benar. Nah, jadi itu. Ya, itu sih harapan dari kami. Oke, jadi KPU sudah standby, sudah on time ya dengan permasalahan dari masyarakat, laporan-laporan dari masyarakat. Oke, selanjutnya mungkin closing statement dari Kak Nana. Sebenarnya udah semua disampaikan juga sama Pak Agusnya. Aku tambahin lagi dikit, jangan sampai kalian golput dan nanti saat sudah ditetapkan presiden dan wakil presiden maupun pejabat lainnya, kalian malah melakukan aksi demo
yang mana ada kebijakan yang tidak sesuai dengan harapan kalian. Baru kalian demo, tapi saat disuruh milih, kalian malah kabur gitu. Itu bukti bahwa kalian adalah orang yang tidak bermoral dan sangat-sangat tidak berpendidikan. Jadi jika memang kalian Gen Z yang berkualitas, yang memiliki daya intelektual yang lebih baik dari generasi-generasi yang tidak mendapatkan kelayakan seperti kita, gunakan baik-baik hak suaranya dan ingat kita harus berpesta di pemilu 2024 nanti. Itu aja dari aku. Oke, jadi untuk generasi Z ataupun masyarakat umum, yuk kita meriahkan pesta demokrasi 2024 nanti. Dan jangan lupa gunakan hak suara kalian karena satu suara bermanfaat bagi kita semua. Oke, terima kasih Bapak sudah bersedia datang ke acara kami. Kak Nana juga sudah meluangkan waktunya karena sebentar lagi mau kuliah kan ya. Jadi sebelum aku tutup, aku ada pantun nih. Burung nuri terbang tinggi. Cakep. Terbang mengejar udara. Cakep. Kita akhiri acara ini. Semoga kita sehat dan bahagia. Oke, saya Puja Sawitri dan bersama rekan saya Pandey Novi pamit undur diri dan sampai jumpa Sampai lagi. jumpa. Dadah.